Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bini'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat para pecinta Al-Qur'an yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah kembali hadir di dalam majelis ilmu sinau bareng. Ini program Tahsinul Qiraah, program memperbaiki bacaan yang diselenggarakan oleh DPD tingkat 1 Golongan Karya Provinsi Jawa Timur. Semoga hadir kita di majelis ilmu ini menjadi tambahan amal hasanah untuk kita semua, dan semoga Allah akan menjaga kita, meridhai kita, kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam penyakit, amin Allahumma amin. Baik, para pecinta Al-Qur'an yang berbahagia, mari kita mulai pengajaran kita pada siang hari ini. Kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama, dengan harapan semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini estu sungguh-sungguh akan menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, sehingga ngajinya tambah sae, tambah bagus. Namanya tahsin itu tambah bagus, membaguskan. Makanya harus tambah bagus, Yang penting kunci orang belajar ngaji itu harus sering-sering diteres, kedah sering dipun deres. Bahasane yang orang dahulu dipun deres, ndang deres kan. Padahal maksudnya deres itu harus dipelajari begitu. Harus sering dipelajari, harus dipraktekkan, harus ditakrir, harus diulang-ulang, ngeten. Karena kalau kita hanya mengandalkan siapapun atau dimanapun, kalau kita belajar Al-Quran itu hanya mengandalkan ketika kita belajar saat berhadapan dengan pengajar, nah itu biasanya yang kita dapatkan hanya teori. Kita mampu teori tapi tidak mampu mempraktekkan dengan baik dan benar, begitu. Karena ini membutuhkan kebiasaan, butuh pakulinan, ngeten.
butuh pakulinan. Lisannya butuh pakulinan, otaknya harus diasah, lidahnya juga butuh dibiasakan. Kersane langkung lemes ngaten. Nggih. Nggih, nggih mboten mah itu. Nggih mboten mah itu. Maksudnya ketika bukan namun yang usia-usia sepuh, maksudnya yang kadang usia dini pun kalau tidak sering-sering dilatih nggih tetap kaku ngaten. Nah niku. Makanya kaku itu karena kirang lemes karena harus selalu dibiasakan. Ngeten. Nggih. Monggo kita awali dengan membaca surah Fatihah bersama-sama. Semoga yang kita pelajari, yang kita kaji pada kesempatan siang hari ini hastu dadosna tambahipun ilmu ingkang manfaat, dan semoga niat kita dalam rangka menjaga Al-Qur'an mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakati ahli al-qura. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Baik. Hati-hati ya. Biasanya saya itu kalau baca Fatihah, biasanya begini. Nadanya begini. Jadi apapun iramanya, apapun jenis lagunya, jenis makomnya, biasanya kalau saya sesuaikan sesuai dengan artinya. Misal begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Begitu. Maliki yaumiddin ini selalu nada saya turun. Nada terendahnya. Begitu. Ya. Jadi bismillah sendiri, alhamdulillah sampai maliki yaumiddin, karena ini coba dilihat artinya. Nah ini. Nah itu. Jadi kalau kita lihat artinya, nah ini bertautan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ini pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan kepada Allah. Jadi ayat selanjutnya ada percakapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Begitu. Kalau tadi kita memuji-muji Allah, ya. Ayat
ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nah itu isinya bahwasanya seakan-akan kita kalam berucap atau matur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Nah itu jadi kalau saya intonasinya saya potong jadi 3 begitu. ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Baru ayat terakhir ini biasanya berdiri sendiri karena ini menjelaskan dari ayat sebelumnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu. Termasuk kalau disambung atau diwasolkan. Saya biasanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Gitu. Biasanya sambung kalau ngimami. Kalau pas ngimami terlebih imam tarawih gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu belajar memenggal menyesuaikan nada berdasarkan arti, sebenarnya begitu. Cuma begitu. Tidak harus. Badan. Itu tahsin mangke selanjutnya. Oke, selanjutnya. Kalau paham artinya, kalau kita bisa melafalkan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran, nah, kemudian mengerti maknanya disertai dengan irama yang pas, itu dengarkan enak. Kan begitu. Dengarkannya enak. Jadi seperti kita kayak dituntun begitu. Begitu bahasanya. Sama seperti Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wal nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Begitu ya. Kalau kita paham artinya, itu kayak orang ngomong gitu. Orang-orang ngomong, kalau kita intonasinya pas, yang dengarkannya pasti cepat paham. Ngeten. Intinya begitu, okay? Tapi tidak apa-apa. Nanti itu berjenjang, okay? Yang penting kita ngugemi dawuhipun Allah, waratilil Qur'ana tartila. Membaca Quran dengan tartil. Tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, okay? Jadi tajwidul huruf, jadi membaguskan huruf-huruf sesuai porsi makrotnya, sesuai hak-hak dan mustahaknya. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, dan kita juga mengetahui tempat berhenti-hentinya, nggih, biar boten salah arti. Intine ngeten janengan. Nggih. Baik. Kita ulangi Fatihah nggih. Fatihah dengan irama deso.
kerjane langkung gamblang makhraj tajwidnya. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, harus selalu diperhatikan huruf-hurufnya, ya. Mari selanjutnya kita masuk di tahsin surah pendek. Surah napa niki? Tabat Yada nggih. Ya. Ya. Kita akan masuk di kajian surah Al-Lahab. Surah Al-Lahab niki. Ngantuk nggih. Kula sing ngantuk. Dereng dilem awet wingi. Nah, error. Ya. Ya. Ini surah Al-Lahab. Nih. Surah Al-Lahab. Ini berkisah tentang paman dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini jaminan bukan jaminan yang baik, tapi jaminan yang buruk. Jaminan neraka. Naudzubillah, ya. Sebenarnya di dalam kisah itu tidak ada kerabat Rasulullah itu yang tidak percaya dengan Nabi. Sebenarnya. Tapi lebih karena gengsinya sebenarnya. Makanya di dalam kisah diceritakan setiap Rasulullah dan para sahabat baca Al-Quran, ini namanya Abu Lahab ini selalu dia akan sifat kuping, nutupi telinganya. Bahkan Abu Lahab ini untuk memandang wajah Rasulullah dia tidak berani. Tidak berani. Karena ketika di dalam cerita dalam hadis, kalau dia sampai memandang Rasulullah, hati saya itu tidak kuat. Hati saya tidak kuat. Saking kuatnya daya magnet himmahnya itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Meskipun, kemudian di dalam hadis lain juga disebutkan pamannya Rasulullah Abu Lahab ini meski sudah dijamin masuk neraka, ini jaminannya masuk neraka karena tidak mau beriman kepada Nabiullah Muhammad, disebabkan karena gengsinya waktu itu jamin neraka. Dalam sebuah hadis dijelaskan besok
di akhirat itu di dalam neraka, Abu Lahab ini mohon maaf, meskipun dalam kajian hadis ada yang menyebutkan ini sedikit lemah. Jadi setiap hari Senin namanya Abu Lahab ini akan mendapat keringanan siksa. Ya. Jadi dari setiap ujung jarinya ini akan keluar cairan yang bisa disedot untuk diminum. Itu cairan siksa, cairan yang bisa diminum. Ini Abu Lahab. Itu keringanan siksa selama di neraka. Karena apa? Karena ketika Rasulullah dilahirkan, ya, ini Abu Lahab punya budak atau hamba saya bernama Suwaibah. Itu memberi kabar kepada Abu Lahab, "Hei Abu Lahab, ponaanmu telah lahir." Begitu. Kamu punya ponaan baru laki-laki itu. Saking senengnya punya ponaan laki-laki baru, namanya Suwaibah ini hamba sayanya, budaknya ini dimerdekakan. Nah ini. Sebab karena rasa senengnya Abu Lahab atas kelahiran ponaannya ini, kemudian memerdekakan budaknya namanya Suwaibah ini. Nah ini di dalam hadis disebutkan Abu Lahab ini besok di akhirat, ini dalam hadis ini disebutkan di akhirat nanti di neraka dia akan mendapat keringanan siksa. Itu. Keringanan siksa. Jadi dalam jari-jarinya ini tiap hari Senin, hari kelahirannya Nabi itu dia akan mendapat keringanan siksa, dapat meminum cairan yang keluar susu dari ujung jari-jarinya ini. Ini Abu Lahab. Ini syafaat Rasulullah untuk orang yang tidak beriman, untuk keluarganya yang tidak beriman. Keringanan siksa, bukan diangkat dari neraka, bukan. Ya, itu sedikit cerita dari hadis paman Abu Lahab, ya, yang tidak beriman. Itu, ya. Makanya oleh sebagian golongan terima itu bahwasanya itu orang yang tidak beriman aja bisa kena siksa, apalagi orang yang Islam, orang yang mukmin, mempercayai dan mengimani adanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu, ya. Itulah yang sedikit salah satu menjadi dasar orang merayakan Maulid Nabi. Itu menjadi dasar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang tidak beriman tapi gembira atas kelahirannya Nabi Muhammad itu mendapat keringanan siksa. Dah neo kalau seorang hamba itu beriman dan mengimani adanya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Itu menjadi salah satu menjadi dasar kita merayakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Sedikit tambahan nggih, pengetahuan. Baik, kita masuk ke materi surah Al-Lahab. Tambah kulhun boten? Atau Al-Lahab mawon? Sakit? Ya. Kersane biar besok untuk pertemuan nanti Al-Falaq sama An-Nas. Puasa dirembuk malih. Nggih. Ya. Saya baca, didengarkan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Hati-hati ya. Itu qalqalah kubra.
ba itu hurufnya qalqalah, mantul, kemudian ketambahan tasydid. Jadi ada sama dengan ada dua ba, bahasanya begitu. Ye. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, dibedakan ya. Kalau yang ada tasydidnya ditahan dulu, dipantulkan. Kalau yang ayat kedua langsung dipantulkan. Ya. Sayasla naran dzata lahab. Boleh dibaca, boleh diwakafkan di akhir ayat. Ya. Atau boleh dibaca begini. Sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ya. Yang perlu diperhatikan ya, dari ayat pertama tabbat tabbat ta huruf hamas ya, tabbat ya, tidak boleh tabbat, harus ada desisnya ketika mati. Sebenarnya ketika hidup pun dia pasti ada desis. Ya. Makanya ada juga sebagian yang baca tab didesiskan, padahal tak itu secara otomatis pasti desis, pasti hamas. Ya. Ada yang baca tab bat, ada yang begitu. Ta ada yang begitu. Padahal bagi sebagian tak itu pasti desis. Beda kalau da. Kalau da itu tidak boleh desis. Dan kemungkinan desisnya lebih besar. Kalau tak pasti desis, pasti hamas. Nggih. Makanya kalau taknya mati harus disiskan. Tabbat begitu. Tabbat tidak boleh ditahan. Tabbat boten barang. Nggih. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ditahan dua harokat. Nggih. Ditahan dua harokat atau satu alif. Baru dipantulkan. Nggih. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, watab sanes watab bukan begitu loh ya, bukan dibunyikan tapi dipantulkan. Sanes watab bukan begitu, kalau itu dibunyikan bukan dipantulkan. Watab kalau mboten kubro, kalau tidak ada tasydid begini. Watab kan begitu. Watab begitu. Kalau kubro ada tasydidnya watab pantulan bukan dibunyikan. Kalau dibunyikan itu ada dorongan. Watab bukan begitu. Watab sisa-sisa dari yang kita tahan dikeluarkan. Nah, itu pantulan. Nih, kalau dibunyikan ada dorongan lebih besar. Watab ini ada itu dibunyikan. Beda nggih. Nggih.
Itu nanti sudah berdiri sendiri kalau dibunyikan. Ya, ya itu. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, qalqalahnya sayas. Jadi ada sin dekat dengan shad. Harus jelas bedanya. Sayas la nara dzata lahab. Kita pakai waqaf yang ujung ayat mawon nggih, kersane sekeco. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ya, bedanya apa? Ketika huruf qalqalah di ujung kalimat atau dan dengan bedanya dengan yang di tengah kalimat. Niki. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Itu pantulan. Kemudian ayat yang ketiga juga la talahab hammalatal hatab. Ini baru di ayat terakhir ada qalqalah huruf ba yang di tengah kalimat, di tengah kata. Kalau bahasa Indonesianya fi jidiha hablum mim masad. Seakan-akan itu boten ya, cuma seakan-akan dia hidup seperti hablum, bukan hablum, bukan begitu ya. Hablum mim masad. Kalau di ujung itu dipantulkan, memang pantulan. Kalau di tengah kalimat atau di tengah kata begini, nah ini dia seakan-akan dia hidup, seperti hidup. Kita coba bersama-sama. Hati-hati. Huruf sin, huruf shad, huruf to itu makhrajnya. Kita pakai waqaf yang ujung ayat. Jadi ayat ketiga berhenti di ujung ayat. Ada yang baca, kalau kecil dibacanya begini. Sayaslana dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Begitu. Kalau saya kecil bacanya. Ya. Karena ada yang ngugemi kaidah ketika ujung ayat itu dilanjutkan, maka dia harus berhenti di ayat selanjutnya. Itu. Kita berhenti di ujung ayat mawon ya, masing per ayat. Bersama-sama kita coba. Saya dulu, kemudian silakan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya ketukannya, jangan sampai boten stabil. Bismillahirrahmanirrahim. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab.
2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Hati-hati ya, wawunya itu gunnah. Karena ini ada tanwin ketemu wawu. Ya. Ada gunnahnya. Bukan lahabiu begitu. Kalau ini bukan gunnah, bukan idgham, ya. Bukan idgham, bacanya begini. Lahabiu wa tab begitu. Tapi ini karena tanwin ketemu wawu, makanya idgham bi gunnah, harus ada gunnahnya. Kita ulangi. Ayat pertama, 2, 3. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Saya dulu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sama-sama. 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. 2, 3. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. 2, 3. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. 2, 3. Fi jidha hablum min masad. Ya. Jadi mem tasydidnya, gunnahnya hati-hati, ya. Harus sama, harus stabil, ya. Mem tasydid loh, bukan mem sukun. Kalau wamro'atuhu mem sukun, nah niku langsung. Ya, wamra'atuhu, ya, ingatin. Kalau yang hammalatal hatab begitu. Fi jidha hablum min masad begitu, ya. Kita ulangi sekali lagi, ya. Bersama-sama. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya. Bingung mboten? Mboten nggih? Mboten. Ya. Kersane lebih gamblang, kita coba pakai irama lurus-lurus mawon, ya. Ya, irama lurus-lurus saja.
irama desa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu, ya. Karena itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Sangat menentukan. Kula nih saya sedikit bukan tidak sepakat. Kula kurang saya itu agak ganjel ketika anak-anak sekarang kan lebih apa ya model qiraat tilawati itu lagunya kan ujungnya mesti turun. Ujungnya turun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana ya? Itu ujungnya turun. Ini kalau orang anak-anak yang itu kan ujungnya turun lagu, bukan model Baghdadi begini bacanya. Lagu-lagunya mesti turun. Kalau anak ini belum begitu mahir, ketemu ayat panjang, mesti bingung dia. Mesti kayak orang runtuk itu bacanya. Ketemu apalagi yang ketemu mat panjang gitu. Mesti bingung. Makanya irama ini menentukan ketika dia belajar. Kalau irama yang ala irama orang dulu ini kan Bismillahirrahmanirrahim. La 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 la. Tekanannya selalu ada. Tidak mungkin ini turun nadanya. Tekanannya tidak mungkin turun. Kalau ini anak-anak sekarang, ngapunten, saya tidak sepakat, cuma kok begini ya? Begitu dok. Jadi anak cenderung nadanya turun. Jadi anak itu pasti saya selalu ngamati kok gini ya begitu. Cuma unek-unek saya ini belum pernah saya sampaikan secara resmi ke lembaga-lembaga. Saya sampaikan ke beberapa tentor-tentornya begitu. Kok begini ya? Begitu. Cobalah jenengan amati yang di metode-metode anak sekarang. Lagunya begitu, bingung nih kadang. Begitu. Ya. Yeah. Baik. Kita coba bawakan dengan irama yang datar ya. Bersama-sama. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Nggih, dipantulkan nggih, bukan dibunyikan. Ya. Wa tab. Ya, pantulannya bukan didorong. Nggih, kalau didorong nanti dia berdiri sendiri. Ya, nambah huruf. Nggih. Lanjutannya 2, 3. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Begitu. Diperhatikan ya, diperhatikan makhrajnya, diperhatikan panjang pendeknya, diperhatikan. Kemudian sifat-sifat hurufnya diperhatikan. Nggih, monggo dicoba langsung mawon semuanya, nanti saya koreksi di akhir. Panjenengan kurang ini, panjenengan kurang ini, panjenengan ini kurang ini. Ya, biar lebih cepat. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabi wa tab. Tabat, tekanan tasdidnya. Tabat Tabat. 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 Tabat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab.
سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran data lahabi wa imra'atuh Khammalatal khattab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal khatab fi jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal khatab fi jidiha hablum mim masad. Monggo Ibu Sis. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi
jidiha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma anhum maluhu wa ma kasat. Syayasla naran jatalahab. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Fi jiriha hablum fi jiriha hablum min masyad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma akna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron dadza lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Saya selana. Sambun? Iya. Baik. Memang kedai namanya tahsin itu harus satu persatu langsung dikoreksi. Kedai pun satu persatu dikoreksi langsung dibenakkan. Ngeten. Iya. Dari pembaca pertama. Dari pembaca pertama Al-Qari'ul Awal. Dal panjenengan asli pundi Bapak? Asli daerah Surabaya. Oh. Darahnya? Darah Surabaya. Kelahiran di Surabaya. Tapi Jawa, asli Surabaya. Oh. Kula kintene malah luar Jawa kula ngoten. Iki. Oh begitu. Iki. Beden. Kula kinten ngapunten kok dalipun kok madal aku ngoten. Madal itu maksudnya begini. Bukan 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 juga bukan da. Jadi tabbat yada begitu. Da begitu. Wow, nggih ngapun mun menawi kula kepirengi tabbat yada bidang nggih. Yada niku ujung lidahnya madal. Jadi yang benar dal niku ujung lidahipun mboten madal. Seperti yang kula sampaikan ini rongga atas, ini begini posisinya. Mboten madal. Kalau madal nanti wedi, senes wedi. Ngeten. Tapi kula mboten mah itu. Sampai rakyat kula, istri saya itu asli Surabaya. Ya ngoten.
Aku kok wedi, wedi itu pasir aku ngoten. Kula kok wedi, wedi itu pasir bukan wedi, bukan wedi. Lek wedi itu takut, lek wedi itu pasir, tak bilang begitu. Nah itu, memang bukan maidu maksudnya begitu. Nggih. Beda kan, wedi sama wedi, nah gitu. Cuma kan cek ujungnya madal sama lurus, cuma gitu dok. Wedi sama wedi, itu beda jauh. Ngeden. Betul. Kemudian kol-kolahnya pun harus seragam. Ini untuk semuanya. Kol-kolahnya pun kedah seragam dan harus ketinggal, harus tampak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Wow, kebanyakan di ayat pertama wawunya niki, niki gunnahnya belum tampak, masih wawu dados tasdid. Lebih dominan wawu ngugemi wonten lafat wonten tandane tasdid. Padahal ini wawu posisinya tasdid ini cuma membantu. Yang lebih pokok wawu ini dia gini kena mustahaknya dari wawu ini dia kena hukum gunnah. Ini lebih pokok. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi gunnah itu harus sampai dengung, Mbak. Sampai dengung masuk ke hidung. Namanya gunnah itu dengung. Makanya kedah melebet ke hidung. Kemudian kalau mat panjangnya jangan lupa al na khusus tadi na sedikit kepanjangan dikit mawon. Kemudian sin dengan short harus mampu dibedakan dengan jelas. Sayash la narong la talahab. Begitu. Wamra'atuhu malatal hatab. Jadi masing-masing ayat ujungnya ini semua qalqalah. Semua qalqalah. Kemudian ibu tadi rati ragu ketika di qalqalah di tengah. Karena tan sampun kebiasaan. Fi jidiha hablum kebiasaan begitu. Tinggi. Fi jidiha hablum begitu. Tapi secara spontan Bu, jangan diperlambat. Kalau diperlambat nanti sangat ketara, nanti kentara dia dapat harokat sendiri. Cuma harokatnya sendiri cuma seakan-akan mirip tapi tidak. Sangat samar. Fi jidiha hablum mim masad. Pokoknya diperhatikan. Hamas tidaknya huruf ta ini hamas, harus ada desis. Kemudian gunnahnya, gunnah wawu ini harus dibaca gunnah karena dia jatuh setelah tanwin, idgham bi gunnah. Ya. Jadi memasukkan tanwinnya ke dalam huruf wawu disertai gunnah, disertai dengung. Panjangnya gunnahnya tok 2 harakat. Kemudian qalqalah kubro, qalqalah yang disertai dengan tasdid atau syiddah. Jadi ditahan 2 harakat baru dipantulkan. Dipantulkan, bukan dibunyikan. Ya. Kalau dibunyikan atau didorong, maka dia nambah huruf. Jadi bacanya lahabin watab. Begitu pantulannya.
bukan dibunyikan sendiri seperti watab. Ini beda. Ya. Niku mungkin ada yang dipertanyakan. Kemudian sin sama shot. Ibu sinten ibu aja yang belakang. Sin sama shot. Iku kemudian juga harus hati-hati membedakan ta dengan to. Bukan suaranya yang beda, tapi makhrajnya yang berbeda. Suara itu namun ngikuti makhrajnya. Jadi ta hammalatal hatab begitu. Ta to begitu. Hati-hati. Wow. Wonten ingkang masih mirip ngaten. Jadi bukan hatab to itu bukan tak diparingi vokal o ngaten, bukan hatab, bukan, tapi hatab begitu. Bukan hatab tapi hatab. Makhrajnya sudah enggak sama, tempat keluarnya huruf, posisi lidah boten sami. Harus hati-hati. Niku damel rengang-rengang. Mungkin ya apa kurang pripun ngeten ya. Niki wau beberapa koreksi saking kawula sudah diperhatikan. Pak siswa wawunya gunahnya wawu mboten ketinggal. Kirang. Kemudian mim tasdid itu gunnah juga. Itu gunnah. Itu sami. Jadi mim tasdid, kemudian bacaan ikhfa, bacaan idgham yang bi gunnah. Kemudian nun tasdid. Nah, niku semua dibaca gunnah. Panjangnya sama. Pasti sama. Niku mawon. Baik, kita baca bersama-sama. Nanti kalau ada pertanyaan silakan. Mantun niki kula nyinggol surah Al-Ikhlas kedi. Surah Al-Ikhlas kedi. Ya, kita baca bersama-sama nggih. Surah Al-Lahab. Sareng-sareng kali kawula. Bersama dengan saya. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, hati-hati. Kang ayat ketiga, kalau mau diwasolkan, disambung maksud saya, itu bacanya wawunya ini harus gunnah. Sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh. Begitu. Lahabin harus gunnah, harus dengung. Lahabin itu belum gunnah. Lahabin harus begitu. Kalau
lahabiu itu belum gunnah. Baru wawunya dibaca, baru idghamnya saja. Maksudnya tanwinnya masuk ke wawu. Jadi wawunya jadi tasydid. Belum gunnah. Nggih, jadi. Lahabiu begitu. Harus dengung. Dengung itu masuk hidung, nggih. Ya. Ada juga yang baca sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya. Begitu. Nggih. Surah Al-Lahab. Wonten pertanyaan? Ada yang bingung? Gampil nggih? Gampil, teorinya pokoknya gampil. Mugi-mugi prakteknya fasih sedaya nggih. Amin. Pokoknya hasan semuanya. Oleh-oleh. Nggih. Pokoknya harus sering di deres. Nggih. Iya. Baik. Ya. Baik. Lanjut kita singgol ke masuk ke Al-Ikhlas nggih. Al-Ikhlas. Baik. Pinter, kedah pinter. Ya. Al-Ikhlas nyun sewu kadang ini kan jadi menu utama untuk ngimami ya. Menu utama untuk ngimami dan baca doa. Surah Al-Ikhlas karena wonten nenunen sing maca sing maos Al-Ikhlas kaping 3 seakan-akan dia menghatamkan Quran. Makanya wonten sebagian yang ngugemi. Ya. Sama ini sama ada qalqalahnya yang sedikit saya tekankan dan mungkin sedikit jarang orang tahu, hanya sebagian saja, atau mungkin ada juga yang bacanya tidak sama dengan sing nopo kula ugemi, mengeten. Kadang ada orang baca begini. Kalau diwasolkan Bu, dupeh ini karena ini ayatnya pendek, sering disambung kan? Nah, satu kali nafas bacanya. Begini. Jadi kalau kita baca semisal menyambung ayat disebabkan karena nafas kita masih panjang gitu. Itu ujungnya ayat harus disambung Bu. Harus disambung. Tidak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tidak boleh. Tidak boleh. Loh, meskipun maksudnya gini, itu kan mempercepat tempo, bukan tidak boleh dibaca cepat, bukan tidak boleh. Temponya kan dipercepat, harokatnya kan dipercepat, sehingga nafas kita masih longgar kan, ini kan, Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak usah jauh-jauh lah, jenengan lek sholat sendiri, gitu, kita mesti cepat, nggak mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lek baca sendiri loh ya. Lek baca sholat sendiri loh. Enggak mungkin kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ayo. Ngoten iki mesti paling lambat. Kepala lambatan. Iya kan? Makanya kalau baca disambung dalam satu tarian nafas itu namanya diwasolkan. Kalau diwasolkan itu ujung ayatnya harus ikut dibaca. Begitu. Baca Fatihah itu rukun qaulinya sholat itu harus terdengar oleh kita sendiri. Bukan saged dibatin. Gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
harus terdengar oleh kita sendiri. Harus dilafalkan. Boten parang lho Bu nggih, salat di batin itu ndak boleh. Ya. Meskipun kita salat sendiri, meskipun salat zuhur, salat asar. Kula khawatir, pasti banyak orang di sekitar kita itu enggak ngerti. Dupeh diwaca siri akhirnya diwaca di batin itu. Ndak boleh, batal salat kita. Itu ndak baca Fatihah namanya. Ndak boleh. Harus diucapkan. Ya. Kenapa? Tetap harus baca. Sak nyandae. Namanya baca itu harus terlafalkan. Iya. Harus terdengar. Minimal suara kita harus dengar. Begitu. Harus. Baca tahiyat, entah at-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatul lillah terserah. Itu harus terdengar oleh kita sendiri. Mboten bareng di batin. Nggih? Itu rukun qauli. Namanya qauli itu diucapkan itu tidak boleh di batin. Tidak boleh jenengan di batin. At-tahiyatul lillah atau at-tahiyatul mubarakatus. Di batin tidak boleh. Nggih? Batal salatnya. Hati-hati. Kita harus ini paling tidak ini saya sendiri jenengan piyambak diri kita sendiri harus susah ini rukun qauli itu. Iya. Makanya ini yang kadang orang nggak paham. Dikira terus sholat dupeh dhewe ngono terus iso dibatin. Penting aku paham kan begitu. Nggak boleh. Batal sholatnya. Mboten sah. Rukunnya hilang. Hati-hati. Nah ini yang mau saya sampaikan. Kalau jenengan baca Fatihah nggak mungkin gini. Kalau piyambak sholatnya Bismillahirrahmanirrahim. Semisal saya keras gitu. Nggak mungkin terus temponya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Kira kan segitu lambatnya baca Fatihahnya? Kurang cepet kan? Kurang cepet kan? Gitu. Pemanil awan-awan duhur-duhur. Segitu. Begitu. Enggak, ketika sholat sendiri loh, Ge. Iya, segitu, bagus. Saya paling kalau baca segitu itu kalau pas sholat malam aja begitu. Saya tadi mati sendiri. Saya sendiri. Kan begininya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya begini, yang penting saya jangkep. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu standar saya. Nah, ketika baca seperti itu kan nggak mungkin saya tiap nafas amkan bernafas, sehingga setiap ayat harus saya wasolkan. Ketika diwasolkan, maka ujung-ujungnya yang amat arid li sukun itu dia jadi mat tobingi, Pak. Cuma 2 harokat. Semua dibaca. Bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina